Hari ini, aku mau membahas salah satu topik dari mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu penentuan harga jual produk. Penentuan harga jual produk yang gimana sih yang bakal kita bahas? Yuk disimak baik-baik ya. Penentuan harga jual merupakan suatu keputusan yang penting dalam suatu manajemen, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutup semua biaya produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu produk. Kalau kita ngelakuin usaha, pasti yang kita harapin untung kan? Nah, itu juga salah satu alasan kenapa penentuan harga jual produk ini jadi penting. Sebelumnya kalian tahu gak sih, harga jual itu artinya apa? R.A. Supriyono 1998 mendefinisikan harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh satu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Dari definisi harga tersebut dapat disimpulkan bahwa harga jual dari sisi penjual adalah sejumlah uang yang diterima atas barang atau jasa yang telah diberikan. Sedangkan bagi pembeli, harga merupakan sejumlah uang yang dibayarkan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Harga jual sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah biaya, keadaan perekonomian, permintaan dan penawaran pasar, elastisitas permintaan, struktur pasar, pengawasan pemerintah, citra dan kesan masyarakat, dan tujuan perusahaan. Dari semua faktor yang sudah disebutkan itu, biaya merupakan faktor internal yang dapat dikontrol oleh perusahaan. Oleh karena itu, biaya merupakan dasar bagi manajemen dalam menentukan harga jual. Ya karena itu, biaya dapat langsung diidentifikasi oleh pihak manajemen kepada produk atau jasa yang dihasilkan, karena faktor biaya ini berasal dari perusahaan. Dalam penentuan harga jual, dengan konsep biaya dapat memberikan informasi batas bawah suatu harga yang harus ditetapkan oleh perusahaan atas suatu produk atau jasa, karena penentuan harga jual yang terlalu rendah akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Selanjutnya, dalam menentukan harga jual, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama, yaitu adalah penentuan harga jual dalam keadaan normal. Yang kedua, penetapan harga jual dalam cost type kontrak. Yang ketiga, penentuan harga jual pesanan khusus. Dan yang keempat, penentuan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur oleh peraturan pemerintah. Metode yang akan kita bahas secara lebih detail adalah penentuan harga jual dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal, harga jual harus mampu menutup biaya penuh dan menghasilkan laba yang diharapkan. Metode penentuan harga jual normal seringkali disebut dengan istilah cost plus pricing. Karena harga jual yang ditentukan dengan menambah biaya masa yang akan datang dengan suatu presentasi markup. Harga jual produk atas jasa dalam keadaan normal ditentukan dengan formula sebagai berikut. Harga jual sama dengan taksiran biaya penuh tambah laba yang diharapkan. Taksiran biaya penuh dapat dihitung dengan dua pendekatan, yaitu forecasting dan variable costing, di mana taksiran biaya penuh tersebut dibagi menjadi dua, yaitu biaya yang dipengaruhi secara langsung oleh volume produk yang menjadi dasar penentuan harga jual, dan biaya yang tidak dipengaruhi oleh volume produk yang ditambah kepada laba yang diharapkan dalam perhitungan markup. Nah, tadi kan udah disinggung mengenai full costing dan variable costing. Nah, yuk kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah metode full costing. Dalam metode full costing, pengertian biaya dalam hal ini adalah biaya untuk memproduksi satu unit produk, tidak termasuk biaya non-produksi. Jadi, harga jual ditentukan sebesar biaya produksi ditambah dengan markup yang diinginkan. Markup yang ditambahkan tersebut digunakan untuk menutupi biaya non-produksi dan untuk menghasilkan laba yang diinginkan. Dalam pendekatan ini, taksiran biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual terdiri dari unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.
baik biaya overhead pabrik variabel ataupun biaya overhead pabrik tetap, sebagai biaya yang dipengaruhi langsung oleh volume produk. Kemudian, biaya non-produksi, yaitu biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran sebagai biaya yang tidak dipengaruhi langsung oleh volume produk. Rumus perhitungan markup dalam metode harga pokok penuh ditambah markup dapat dijabarkan dengan rumus berikut. Persentase markup sama dengan laba yang diharapkan ditambah biaya non-produksi dibagi biaya produksi dikali 100%. Kemudian harga jual per unit dapat dijabarkan dengan biaya produksi ditambah persentase dari markup. Selanjutnya, untuk dapat mengetahui taksiran biaya penuh, kita dapat menggunakan unsur-unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, baik tetap maupun variabel, yang dijumlah akan menghasilkan taksiran total biaya produksi. Kemudian biaya non-produksi diperoleh dari biaya administrasi umum dan biaya pemasaran. Kedua biaya tersebut dijumlahkan dan akan menghasilkan taksiran biaya penuh. Setelah mengetahui mengenai full costing, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode variable costing. Pada metode variable costing, penentuan harga jual produk atau jasa ditentukan sebesar biaya variabel ditambah markup yang harus tersedia untuk menutup semua biaya tetap dan untuk menghasilkan laba yang diinginkan. Dalam pendekatan ini, taksiran biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual terdiri dari unsur biaya variabel sebagai biaya yang dipengaruhi langsung oleh volume produk dan biaya tetap sebagai biaya yang tidak dipengaruhi langsung oleh volume produk. Biaya variabel sendiri terdiri dari biaya produksi variabel yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Kemudian ada biaya administrasi dan umum variabel dan biaya pemasaran variabel. Sedangkan biaya tetap terdiri dari biaya overhead pabrik tetap, biaya administrasi umum tetap, dan biaya pemasaran tetap. Markup yang ditambahkan harus cukup untuk menutup semua biaya tetap dan laba yang diharapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, untuk rumus perhitungan persentase markup dalam metode harga pokok variabel ditambah markup dijabarkan sebagai berikut. Persentase markup sama dengan laba yang diharapkan ditambah biaya tetap dibagi biaya variabel dikali 100%. Kemudian, untuk harga jual per unit dapat dijabarkan sebagai biaya produksi variabel per unit ditambah persentase markup. Setelah melakukan pembahasan mengenai penentuan harga jual, kita coba lihat penerapannya yuk. Hari ini, aku berkunjung ke salah satu toko kue yang ada di Purwokerto. Namanya Toko Kue Juliet Rose. Toko ini merupakan salah satu cabang dari 3 cabang yang ada di Banyumas nih. Tepatnya ada di Jalan Sunan Ampel, Pabuaran. Toko ini menjual berbagai macam kue. Ada lapis Surabaya, lapis legit, bolu gulung, brownies, dan ada kue ulang tahun juga. Salah satu produk yang paling banyak diproduksi ini adalah lapis Surabaya. Nah, kita coba cari tahu yuk gimana toko ini menentukan harga jual produknya. Dalam satu kali ngadonin, toko ini bisa ngehasilin 5 loyang bolu lapis Surabaya. Dan dalam satu hari, toko ini membuat adonan 2-3 kali. Jadi, dalam sehari, toko ini bisa memproduksi kurang lebih 15 loyang bolu Surabaya. Dan dalam sebulan, produksinya bisa mencapai kurang lebih 300 loyang. Nah, untuk sekali ngadonin, toko ini itu butuh kurang lebih 12 kg tepung, kemudian 3 kg telur, dan 3 kg gula pasir, serta berbagai bahan penolong lainnya seperti baking powder, SP, susu, dan lain sebagainya.
Sedangkan untuk alat yang digunakan adalah mixer, oven, timbangan, loyang, dan peralatan lainnya juga. Di cabang ini, toko Juliet Loss memperkerjakan 2 orang karyawan yang masing-masing digaji sebesar 700.000 per bulan. Setelah dapat penjelasan dari salah satu karyawan di sana, kita bisa menyusun harga pokok produksi yang digunakan untuk produksi bolu lapis Surabaya dengan metode full costing dan variable costing. Disimak ya. Untuk menentukan harga jual produk, kita harus mengetahui harga pokok produksinya terlebih dahulu. Penentuan HPP berdasarkan metode full costing dapat dilihat pada tabel berikut. Setelah HPP total diketahui, kita juga perlu menghitung HPP per unit. Caranya adalah dengan membagi HPP total dengan jumlah unit yang diproduksi. Dalam 1 bulan, toko kue Juliet Loss dapat memproduksi kurang lebih 300 kue bolu Surabaya, sehingga didapatkan hasil HPP per unit sebesar 31.238. Langkah berikutnya adalah menentukan persentase markup. Jika produsen menginginkan laba sebesar 1.128.534, maka besarnya persentase markup adalah sebesar 12,04. Dari hasil HPP per unit dan markup, didapat harga jual per unit yaitu sebesar 34.999 atau dibulatkan sebesar 35.000. Sama halnya seperti full costing, variable costing juga memerlukan HPP total dan HPP per unitnya terlebih dahulu. Karena dalam variable costing, markup perlu menutupi biaya produksi variabel dan biaya tetap, sehingga persentase markup-nya lebih tinggi. Hal tersebut yang menyebabkan harga jual per unit melalui variable cost menjadi lebih tinggi, yaitu sebesar 39.179 atau dibulatkan menjadi 40.000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga jual produk dengan menggunakan metode variable costing memiliki nilai yang lebih tinggi dari metode full costing untuk mendapatkan tingkat keuntungan yang. Sekian penjelasan dari penentuan harga jual produk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.